Universitas Taman Makassar. Saya fakultas menurut saya terkait peradilan yang ada di Indonesia itu untuk menyelesaikan sengketa diharapkan pengadilan yang berwenang. Menurut saya itu kekuasaan peradilan berarti bebas dari campur tangan dari pihak para orang lain. Misalnya nih Kak, di Indonesia ini ada terjadi sengketa tata usaha, terus tempat penyelesaiannya gimana? Menurut saya penyelesaian sengketa itu penyelesaian sengketa tadi itu Enggak Kak, maksudnya itu tempat penyelesaiannya di kantor Kak atau di tempat mana? kita itu di peradilan pekerjaan. Yang selanjutnya, apa sih peradilan hukum itu? Kakak udah tahu atau belum? Menurut saya peradilan hukum itu adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemerintah. Menurut peradilan di Indonesia ini udah ada apa? Bagaimana Kak? Menurut saya peradilan Peradilan Indonesia apakah udah ada Kak? menurut saya belum. Soalnya di Indonesia ini masih banyak koruptor yang merajalela dan masih banyak orang-orang yang tidak bertoleransi dan tidak berdaya. Berarti semuanya itu belum ada. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dule dan saya Meraja Daryani. Pada kali ini, saya dan kelompok saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan pengadilan. Boleh perkenalan dulu? Oke, nama saya dari sini, Kombes Ipang Budi. Saya dari Bagaimana pada kali ini? Apa sih yang kalau kita berbicara soal pengadilan, kita berbicara soal instansi, ada suatu kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan negara, kita harus dalam instansi. Di situ kita bisa membawa satu negara itu ke dalam hal yang bisa menjadi adil dan bijaksana. kedua, apa yang kakak pahami tentang kekuasaan? Kalau kita berbicara soal kekuasaan pengadilan, kita berbicara soal bagaimana kita harus bisa menyelesaikan hal yang harus kita lakukan. Kalau kita berbicara soal kekuasaan, kalau kita berbicara soal mewakili suatu instansi, misalnya di dalam suatu keputusan yang berkaitan dengan bagaimana suatu negara atau dalam suatu surat kuasa ada istilahnya surat pajak pajak yang berkaitan dengan properti yang berkaitan dengan bisnis kita yang kita salurkan dalam surat kuasa itu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, misalnya nih Kak, kalau terjadi sengketa perusahaan, bagaimana sih cara menyelesaikan perkara? Kalau
bukan dari fungsi dari suatu kebijakan pemerintah, misalnya dari pihak pemerintahnya seperti apa menerapkan kinerja yang lebih bagus dalam penyelesaian persoalan yang ada, tetapi ada kekuatan seperti itu. Bapak sudah tahu apa belum? Karena sesuatu yang berkaitan dengan suatu kebijakan yang berkaitan dengan masalah masalah dalam suatu negara jadi bisa dengan kebijakan yang baru dari situ harus ada istilahnya menggunakan dalam kesempatan dan disiplin dalam berpikir hal yang istilahnya tuntutan yang kita bicara berdasarkan Oke Pak, menurut Bapak itu peradilan Indonesia ini sudah arif apa belum sih, Pak? ya kalau kita berbicara soal itu ya ada ahli ya dan ada yang itu tergantung ya penerapan dari kebijakan yang istilahnya ya netral dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan dalam melakukan suatu kasus agar tidak bisa apa istilahnya penyelewengan antara kasus itu makanya yang beberapa tahun yang lalu kasus sampo ya kita menyusun kasus sampo itu sepanjang bulan tapi kebijakan kota Indonesia kemudian bisa mendapatkan dan masalah itu bisa dipecahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini itu kita mau mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di Jakarta. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada dari Pamula ya. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Direktur Besar Joling. Saya selaku UMKM di Tanjung Barat di Kota Jakarta Selatan. Hari ini saya menjadi narasumber terkait peradilan yang ada di Indonesia ya. Iya Pak. Oke ya Pak, kita langsung ke pertanyaannya aja. Apa sih yang Bapak ketahui tentang peradilan yang ada di Indonesia? Mungkin saya menjelaskannya itu menggunakan bahasa saya aja ya, karena saya juga tidak terlalu paham kalau soal peradilan di Indonesia. Yang saya tahu itu peradilan di Indonesia itu kan suatu tempat atau proses hukum itu untuk menyelesaikan suatu sengketa gitu. Yang dimana di dalam peradilan itu terdapat ada pengacaranya, ada hakimnya dan pihak-pihak yang lain itu dalam menyelesaikan suatu perkara. Apa sih yang Bapak ketahui tentang kekuasaan peradilan yang ada di Indonesia? Kalau soal kekuasaan peradilan di Indonesia itu kalau nggak salah itu peradilan yang paling tinggi itu EPA atau Mahkamah Agung itu. Dia yang kalau sengketa-sengketa itu dia yang paling atas gitu bisa menyelesaikan. Misalnya nih Pak, di negara kita itu terjadinya sengketa tata usaha. Tempat penyelesaian masalah tersebut itu di mana? Apakah di kantor atau di mana Pak? Nah, kalau soal untuk sengketa usaha ya. Ya. Nah kalau nggak salah itu untuk penyelesaiannya itu di PT UN ya, Peradilan Tata Usaha Negara. Mana peradilan tata usaha negara ini untuk peradilan yang terjadi sengketa dalam usaha usaha pemerintah. Selanjutnya, apabila tekun itu Bapak udah ketahui apa belum? Mungkin saya tidak tahu secara keseluruhan ya, tapi yang saya tahu itu betul itu kan peradilan tertinggi usaha negara ya. Nah, peradilan Petun ini dia itu berfungsi sebagai peradilan untuk sengketa-sengketa.
Oke Pak, terima kasih atas waktunya tadi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena atas ilmu yang Bapak kasih tadi, kami dapat mengetahui kalau peradilan di Indonesia itu masih sangat minim ya Pak, karena masih banyak warga negara Indonesia itu yang mengeluh tentang keadilan di Indonesia, di mana keadilan di Indonesia itu cuman apa sih? Cuman orang yang berduit aja yang bisa menerima keadilan, sedangkan warga negara yang sangat rendah itu belum menerima keadilan dari pemerintah, terutama pemerintah di Indonesia ini. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya.